Terima kasih Anda masih bergabung bersama kami di Market Review. Sebelum saya lanjutkan perbincangan, ada beberapa data yang sudah kami siapkan. Di antaranya adalah mengenai pertumbuhan utang BUMN dalam satuan triliun rupiah dari tahun 2017 hingga September tahun 2020. Seperti Anda dapat lihat di layar televisi, secara tren memang terus menunjukkan peningkatan. Di tahun 2017, angkanya ada di 942,9 triliun rupiah. Angkanya meningkat di 1.251,7 triliun rupiah di tahun 2018 maksud kami. Kemudian di 2019 ada di 1.393 triliun rupiah. Dan di September 2020 ada di 1.682 triliun rupiah. Dan berikutnya adalah mengenai daftar BUMN dengan utang di atas 40 triliun rupiah. Rata-rata ini adalah BUMN karya, diantaranya Waskita Karya, Wijaya Karya, Adikarya, dan juga PTPP. Dan berikutnya adalah mengenai BUMN dengan tagihan piutang terbesar kepada pemerintah. Untuk Pertamina, jumlah piutang yang belum dibayarkan kepada Pertamina dari pemerintah sebanyak 96,53 triliun rupiah. Kemudian jumlah utang pemerintah kepada PLN 48 triliun rupiah. Jumlah utang pemerintah kepada Pupuk Indonesia 17,1 triliun rupiah, kepada Jasa Marga 5,02 triliun rupiah, dan kepada Waskita Karya 3,71 triliun rupiah. Sebelum saya mintakan prediksi dari Mas Bima mengenai proyeksi utang dari BUMN di tahun 2021 secara full year, saya ingin ke pembahasan tadi sebelum jeda terkait dengan public service obligation, fungsi yang ada di BUMN. Mungkin atau tidak ketika BUMN mencoba untuk menjalankan PSO-nya, tapi secara seimbang juga menjalankan kinerjanya secara profesional. Artinya kalau tadi mungkin boleh saya simpulkan, fungsi PSO dari BUMN sedikit memperberat kinerja dari BUMN. Ada jalan tengahnya nggak, Mas Bima? Ya, misalkan kita melihat ya, salah satu PSO yang paling dekat dengan Indonesia saja itu ada Petronas. Perusahaan migas yang cukup dominan di Malaysia, itu juga kinerjanya adalah PSO, ya, selain ada yang bisnis oriented. Nah, permasalahannya bukan terkait dengan PSO-nya, tapi terkait dengan komitmen pemerintah dan realisasi dari komitmen tadi ketika memberi penugasan misalnya kepada PLN atau Pertamina, ini tolong masyarakat dibantu dengan subsidi atau penugasan. Nah, uangnya segera dibayar tepat waktu atau tidak dari pemerintah, dari pajak masyarakat masuk ke kas pemerintah, harusnya disalurkan lagi kepada BUMN yang memberikan penugasan ke publik. Nah, ini tidak terjadi. Yang berikutnya misalnya juga PLN. PLN itu juga menanggung utang yang cukup tinggi karena salah satunya pemerintah tahun 2015 itu sangat mendorong PLN untuk mewujudkan 35.000 megawatt dengan asumsi pertumbuhan ekonomi rata-rata 7%. Jadi dari sisi perencanaan saja, ketika pemerintah memberikan mandat, ini ekonomi akan baik-baik saja, pertumbuhannya rata-rata 7% sampai 5 tahun ke depan. PLN jalan terus dengan membuat proyek pembangkit tenaga listrik baru. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana tanggung jawab dari pemerintah sendiri ketika memberikan proyeksi dan memberikan penugasan kepada BUMN secara spesifik. Ketika BUMN yang mengalami kesulitan, ya harusnya langsung diberikan bantuan PMN. Nah, ini yang tidak dilakukan dengan proporsional, sehingga sekarang ada pandemi, kinerjanya bertambah buruk lagi. Jadi bukan masalah PSO atau profesionalnya, tapi permasalahan dari manajerial secara pemerintah BUMN dan juga manajerial dari entitas BUMN-nya sendiri. Oke. Bagaimana sebetulnya kita menuntut profesionalisme ataupun kinerja yang lebih baik lagi dari BUMN, tapi kemudian treatmentnya tidak seprofesional itu begitu ya. Mungkin kalau bisa kita simpulkan seperti itu. Mas Bima, terkait dengan Kementerian BUMN yang melakukan restrukturisasi utang kepada sejumlah BUMN, sejauh mana ini mungkin akan sedikit meringankanlah kinerja BUMN di tahun pandemi ini? Ya, ada BUMN yang memiliki utang 40 triliun, tapi sebagian besar utang itu adalah utang yang bentuknya kredit kepada perbankan. Kira-kira melibatkan 23 perbankan. Nah, ketika melakukan restrukturisasi, mungkin ini tidak terlalu bermasalah. Apalagi kalau proyeknya adalah kredit sindikasi atau ditanggung bersama oleh beberapa bank pinjamannya. Itu relatif lebih mudah. Nah, permasalahannya adalah ada beberapa BUMN juga dengan jumlah utang yang besar, itu sebagian besar penerbitannya adalah surat utang.
surat utang yang diperjualbelikan oleh investor di pasar keuangan dengan jumlah investor retail maupun institusi yang banyak sekali. Nah, bagaimana caranya melakukan restrukturisasi itu? Di sini yang lebih kompleks daripada meminjam kepada perbankan. Dan ini juga akan berpengaruh terhadap persepsi dari investor terkait dengan kondisi ekonomi, kinerja BUMN yang bersangkutan, bagaimana prospek ke depan, bisa melakukan pembayaran secara tepat waktu atau mundur, dan juga bagaimana dampak dari kebijakan-kebijakan pembiayaan utang ini ketika di restrukturisasi, efeknya juga kepada kondisi pemulihan ekonomi nasional misalnya. Jadi nanti ada kredibilitas pemerintah dan BUMN yang ikut tersangkut kalau restrukturisasinya tidak hanya dilakukan kepada bank, tapi kepada investor di pasar surat utang. Ini dua hal yang berbeda. Jadi kalau bank lebih gampang, apalagi kalau yang memberikan pinjaman itu juga bank BUMN. Ini relatif kira-kira di Kementerian BUMN selesai masalahnya. Tapi kalau yang bersangkutan adalah berkaitan dengan pinjaman kepada investor di pasar keuangan yang jumlahnya banyak, restrukturisasi ini nanti dampaknya justru akan negatif. Baik, kepada citra dari perusahaan ataupun BUMN dan juga pemerintah sendiri begitu ya. Oke, tadi kalau kita lihat dari grafisnya Mas Bima di tahun 2020 setidaknya yang tercatat sampai dengan September 2020 ada di 1.682 triliun rupiah. Tapi secara asumsi tahun 2021 secara full year Anda melihat trennya nanti akan seperti apa? Ya, secara total full year 2021 sangat mungkin meningkat menjadi 2.000 ya. Itu 2.000 triliun rupiah ya? 2.000 triliun rupiah. Itu best skenario-nya. Kemudian worst skenario atau skenario terburuknya bahkan bisa mencapai 2.200 triliun. Kalau kita melihat kebutuhan untuk refinancing, pembiayaan baru, kemudian juga untuk melunasi utang-utang yang jatuh tempo, dan untuk menjalankan proyek strategis nasional khususnya bagi BUMN karya, ini uang 2.200 triliun kemungkinan besar bisa saja terjadi di tahun 2021 untuk pemenuhan pembiayaan BUMN agar bisa bertahan. Karena sepertinya skenario yang diambil adalah dengan mencari pinjaman baru, makanya ada program yang namanya LPI atau Lembaga Pengelola Investasi, Sovereign Wealth Fund-nya ala pemerintah Indonesia. Nah, itu yang diharapkan bisa menjadi sarana untuk meningkatkan pinjaman baru kepada BUMN. Baik, oke. Kalau dilihat dari beberapa indikatornya itu, Anda tadi mungkin sampaikan di tahun 2021 akan bisa mencapai 2.000 hingga 2.200 triliun rupiah. Asumsi-asumsi ini tentu saja berdasar kepada proyek-proyek yang mungkin akan berjalan tahun 2021 dan penugasan akan lebih banyak lagi di BUMN atau seperti apa, Mas Bima? Salah satu asumsi yang mendasari itu ini lebih disebabkan karena situasi keuangan pemerintah untuk membantu BUMN melunasi utang-utangnya dengan jalan PMN atau suntik langsung likuiditas kepada BUMN itu semakin terbatas. Karena kondisi pemerintah sendiri sedang fokus menghadapi COVID, sedang fokus terhadap pemulihan sektor-sektor seperti UMKM, sehingga ruang untuk menyelamatkan BUMN itu semakin terbatas. Jadi kira-kira pemerintah sedang sibuk, jangan bikin repot pemerintah, silahkan cari pinjaman baru lagi. Oke. Gitu kira-kira. Mas Bima, saya ingin mendapatkan gambaran ataupun mungkin ini juga sekedar informasi kepada masyarakat. Ukuran utang untuk BUMN sehat atau tidak itu bisa dilihat dari indikator sederhana seperti apa sih, Mas Bima? Paling sederhana itu melihatnya debt to equity ratio. Jadi seberapa kali lipat jumlah utang terhadap modal suatu perusahaan BUMN. Nah, jadi kalau debt to equity-nya sudah sampai 2 kali, ada yang sampai 4 kali, ini kan artinya sudah terlalu besar leverage-nya dibandingkan dengan modal utama dari suatu perusahaan itu. Nah, jadi dari debt to equity ini satu yang paling sederhana. Yang kedua adalah dari debt service. Tentunya debt service ini maksudnya ukuran utang dibandingkan dengan revenue perusahaan atau pendapatan perusahaan. Biasa aja utang, is okay. Utang itu dalam dunia bisnis itu hal yang wajar, iya. Tapi harus dilihat rasionya dengan pendapatan yang diterima. Kalau ini semakin besar rasio utangnya terhadap pendapatannya, berarti ada kemungkinan kemampuan bayar dari perusahaan BUMN ini semakin rendah.
Oke. Itu artinya tingkat resiko semakin tinggi. Prosentasenya BUMN yang rasio DER ya ataupun debt service-nya seperti Anda tadi sampaikan, yang rasionya masih ideal lah, menurut Anda ada berapa persen? Ini sepertinya kalau melihat kondisi karena pandemi COVID-19 ya, situasi terupdate 2020, tadi disebutkan bahwa 90% pendapatan BUMN itu menurun. Ya karena ada situasi pandemi, ya ini sepertinya hampir sebagian besar mengalami kenaikan debt to equity ratio. Oke, ya tentu saja ini dengan asumsi karena memang tahun pandemi, tahun yang cukup sulit untuk seluruh sektor usaha termasuk juga BUMN begitu ya. Baik, Mas Bima, kita masih ada satu segmen, kita lanjutkan usai jeda berikut ini dan pemirsa tetap di Market Review, saja kami akan segera kembali.